adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik yang udah 3 minggu nih di rumah dan udah ketemu kakak sekolah minggu? Pastinya sedih ya, sedih dong kita nggak ketemu lagi. Tapi kita harus tetap patuhi pemerintah, ya nggak? Kita harus ikutin kata pemerintah, kita harus kembali ibadah di rumah lagi supaya adik-adik nggak kena virus. Walaupun di rumah kita harus tetap semangat. Biar Tuhan kasih berkat yang banyak. Oke, sekarang Katina mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Katina nggak, tapi Tuhan sudah tuh kalian berdiri. Nah, udah bangkit berdiri. Sekarang adik-adik pegangan dulu tangannya. Supaya adik-adik nanti kalau misalkan nyanyi pakai gerakan nggak encok. Coba digerakin dulu. Udah? Kalau udah, sekarang tepuk tangan dulu. Tandanya kalian sudah siap. Oke, kita mau angkat satu pujian. Kalau kita senang Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Lagi ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Kita bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy. Sekali ke bahasa Indonesia ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senang. Pakai bahasa Inggris sekali lagi. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yeay. Kita semua harus happy kalau Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita. Oke, kita mau sambung pujian kita lagi. Ya. Yesus sayang
Pujian oh mama, oh papa. Gerakan ya semuanya. Oh mama, oh papa, percayalah. Rumah kamu di mana? Rumahku di sanalah. Sana ada susah, sana ada susah, sana tak ada. Oh mama, oh papa, percaya. Sekali lagi ya. Oh mama, oh papa, percayalah. Rumahku di sana. Gimana sih itu adik-adik? Sana tak ada susah, sana tak ada. Oh mama, oh di surga nanti ya. Kita di surga. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Lagi ya. Di surga nanti pakai bajunya panjang banget atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selam. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Senang selamanya ya. Sekarang kita sudah kalau kita udah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, udah loncat-loncat, udah pakai gerakan semuanya. Sekarang kita mau ngapain ke Desi? Mau mendengarkan firman Tuhan. Pastinya harus siap juga dong Mbak Desi. Harus siap dong Mama Siap. Diana. Kita harus siapkan hati kita karena kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau nyanyikan satu pujian yang sangat memberkati. Kita mau belajar fokus sama Tuhan. Kita mau benar-benar kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita punya sikap yang baik. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam namamu ku berteduh.
kuasa-Mu Bapa. Ku lihat kuasa-Mu, katakan Allah Kristus. Kita mau lipat tangan kita mau dengar firman Tuhan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau sangat baik Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami telah bergirang hati Tuhan. Sekarang saatnya kami mau serius Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, Kau berkati Tuhan Yesus, dan berkati juga adik-adik yang di rumah Tuhan, supaya boleh mengerti, supaya boleh percaya akan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka yang ada semua yang ada di rumah, berkati keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ke cerita firman Tuhan, kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik semua. Adik-adik, siapa di sini yang gak mempunyai teman? Wah, kakak yakin banget nih adik-adik semua pasti punya teman-teman yang baik-baik ya sama adik-adik. Entah itu teman di sekolah, di gereja, di rumah, ataupun di lingkungan yang baru ya adik-adik. Nah sekarang kakak mau bertanya lagi, siapa di antara adik-adik semua yang pernah berantem atau pernah marah-marah atau pernah marahan sama teman-temannya? Ada? Nah kakak juga pernah yang ngalamin kayak adik-adik, pernah bermusuhan, pernah marah-marah, pernah melakukan kesalahan sama teman kakak. Nah adik-adik, meskipun tampaknya mungkin masalah yang kita lakukan itu sama teman-teman kita tampaknya sepele, tapi itu bisa jadi berantem ya adik-adik. Bisa jadi teman yang tadinya baik sama kita jadi musuh kita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini Cici mau menyampaikan tentang mengasihi musuh adik-adik. Nah adik-adik, jika kita bermusuhan ya adik-adik, apakah Tuhan itu senang melihat kita ketika kita musuhan sama teman kita atau kita marahan sama teman kita adik-adik? Menurut adik-adik gimana? Tuhan senang nggak? Nah adik-adik, tentunya Tuhan nggak senang ya adik-adik ketika kita bermusuhan sama teman kita, atau kita diem-dieman sama teman kita, atau cemberut ke teman-teman kita, mukanya kayak gini nih, gitu kan, teman-teman kita nggak senyum, nggak ramah lagi sama teman kita. Nah adik-adik, ketika kita berantem sama teman kita atau kita punya musuh di manapun ya adik-adik, Tuhan itu nggak senang dengan perbuatan kita ya adik-adik. Tuhan pengen kita itu selalu damai, selalu akrab sama siapapun, sama teman-teman kita, entah teman-teman kita yang menyebalkan atau teman-teman kita yang nakal gitu ya adik-adik. Nah Cici pengen sampein satu pesan yang bagus banget buat kita semua ya adik-adik ya. Kita kan di dunia ini bukannya udah Tuhan angkat menjadi anak-anak Tuhan ya adik-adik. Nah ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang bersikap ramah sama siapapun, meskipun teman kita itu nakal, teman kita itu jahat sama kita. Karena Tuhan bilang kita harus saling mengasihi sama siapapun meskipun itu musuh kita. Nah adik-adik, sekarang Cici mau ajak buat adik-adik buka ayat di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Nah Cici bacain di ayat 27 ya adik-adik.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lanjut lagi adik-adik di ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah adik-adik, di ayat tersebut Tuhan Yesus pengen kita memaafkan dan mendoakan teman kita, meskipun teman kita itu udah jahat sama kita, teman kita itu udah menyakiti hati kita ya adik-adik. Kita harus tetap berbuat baik, kita harus tetap mengasihi teman kita. Nah adik-adik, jika ada teman yang menyakiti kita nggak perlu membalas dengan menyakitinya ya adik-adik. Yang penting kita harus mendoakan dan terus berbuat baik sama mereka. Nah adik-adik, kita lanjut lagi di ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Nah ayat 35 adalah ayat yang paling pentingnya adik-adik. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Nah ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah adik-adik, di firman Tuhan kali ini Tuhan pengen kita selalu berbuat baik sama siapapun ya adik-adik. Meskipun kita dijahatin, kita disakitin hatinya, kita harus tetap berbuat baik. Karena seperti Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik, kita juga harus berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus sudah dihina, Tuhan Yesus sudah dicambuk, Tuhan Yesus memaafkan mereka semua, Tuhan Yesus berbuat baik kepada mereka semua ya adik-adik. Nah adik-adik, ada pesan yang penting dalam firman Tuhan hari ini ya adik-adik buat kita semua. Nah jika ada teman yang menyakiti kita nggak perlu membalas dan menyakitinya lagi ya adik-adik. Memaafkan dan mendoakannya itu jauh lebih baik adik-adik daripada membalaskannya. Nah kalau misalnya adik-adik punya salah sama temennya, punya salah sama siapapun ya adik-adik nggak boleh ragu, nggak boleh takut, atau nggak boleh gengsi untuk minta maaf ya adik-adik. Karena Tuhan pengen kita semua itu saling mengasihi sama siapapun, sama orang tua, guru, teman-teman, terlebih lagi hari ini firman Tuhannya sama musuh kita. Nah adik-adik, jika adik-adik mau menjadi anak Tuhan yang baik, hendaknya kita berteman sama siapapun ya adik-adik. Gak boleh pilih-pilih teman, gak boleh membeda-bedakan teman, karena semua teman itu sudah dikasihi Tuhan. Nah adik-adik juga harus saling mengasihi teman-teman adik-adik. Meskipun teman-teman adik-adik ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang menyakiti hati adik-adik, adik-adik harus tetap mau berteman dan memaafkan mereka ya adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu mencintai Tuhan dan mencintai juga sesama kita ya adik-adik. Sesama kita siapa? Manusia. Jadi adik-adik kita harus saling mengasihi sama siapapun ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk selanjutnya Cici pengen adik-adik menghafalkan ayat hafalan di Lukas 6 ayat 36. Ayatnya gampang banget loh adik-adik ya.
Cici baca ini ayatnya, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini dulu. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Bapa, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang manis Bapa, dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu mengasihi Engkau dan selalu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Sebentar kami melakukan aktivitas kami masing-masing, Tuhan kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Bapa. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, supaya kami bisa beribadah online bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kenapa sih Jenny? Kok gak semangat gitu? Karanda tahu nggak? Aku tuh sama Valerie harus berkelompok tahu. Padahal aku sama dia berantem terus, udah kayak musuh. Misalnya nih ya kak, aku kan keberatan bawa buku, terus dia malah sengaja nabrak aku. Terus dia patahin pensil aku. Ih, jangan. Ini punya aku. Jangan. Terus waktu itu juga di kelas kita main lempar-lemparan kertas. Akhirnya berantakan deh kelasnya. Tuh kan kak, aku gak pernah akur sama dia. Sekarang aku harus kelompok sama dia. Kalau aku gak ngerjain, aku bisa dapet nilai jelek. Gimana caranya kak? Sebenarnya sih aku males. Tapi kalau aku gak ngerjain, aku bisa dapet nilai jelek. Gimana ya? Oh, gimana kalau kita dekatkan dulu aja hubungan kamu sama hubungannya Valerie? Hah? Gimana caranya kak? Gini Jen, kan kita tuh nggak bisa maksa orang buat berbuat baik duluan sama kita. Jadi harus kita duluan yang mulai. Nah, caranya adalah kamu harus duluan memulai untuk berbuat baik sama Valerie, yaitu dengan mengasihi dia. Kenapa aku harus mengasihi dia kak? Dia kan udah musuhin aku. Karena kamu itu anak Tuhan. Terus kenapa kalau aku anak Tuhan? Kalau kamu anak Tuhan, berarti kamu udah mewarisi tuh sifatnya Tuhan, yaitu mengasihi. Gimana caranya aku mengasihi orang yang buat aku kesel kak? Caranya adalah kamu bisa berbuat baik sama dia. Aduh, susah banget sih kak. Jenny, kita kan anak Tuhan. Kamu kan tadi bilang kalau kamu anak Tuhan. Berarti kita itu udah menerima kasih dari Tuhan. Nah, kasih itu harus kita kasih juga sama orang lain. Bahkan orang yang menyakiti kamu. Yaudah deh kak, karena aku anak Tuhan dan aku mau belajar untuk mengasihi Valerie dan juga berbuat baik sama dia. Tapi gimana caranya ya kak? Kak, aku tahu. Apa? Gimana kalau aku ngechat duluan kak, terus aku ajakin buat ngerjain tugas bareng deh. Boleh. Sekarang aja kamu chatnya. Ya kak.
memulai niat baikku untuk mengasihi Valerie, Kak. Yeay, bagus. Gitu lagi dong. Nah, jadi kamu juga harus ingat selalu kalau sebagai anak Tuhan itu kita harus mengasihi orang lain, terutama orang yang menyakiti kamu. Iya deh, Kak, karena aku anak Tuhan dan aku mengasihi Valerie. Yeay. Nah, udah rapi. Aduh, si Valerie udah bikin aku kesel aja sih. Masa jam segini dia belum datang? Dia telat mulu sih. Tapi kan aku anak Tuhan. Aku mau mengasihi Valerie. Ya udah deh, aku sabar tungguin dia. Hai Valerie. Hai Jen. Udah telat, nggak ngomong apa-apa lagi. Masa aku harus yang mulai duluan sih? Valerie, ayo kita mulai sekarang. Boleh? Tapi bahan-bahannya mana? Aduh, aku lupa bawa Jen. Ya terus gimana caranya kita buat? Emangnya kamu nggak punya bahan-bahannya? Punya sih, yaudah aku cari dulu ya. Kok kamu lama banget sih? Iya, soalnya tadi aku nyari biskuit aku, ternyata tinggal sedikit. Kok tinggal sedikit sih? Iya, aku nggak tahu kalau misalnya kamu nggak bawa. Maaf ya. Kok kamu jadi minta maaf? Iya, sekarang aku gak mau marah lagi sama kamu. Aku belajar untuk mengasihi kamu. Aku teringat ayat di Matius 5 ayat 44 yang ngingetin aku untuk mengasihi orang yang membuat aku kesal. Aku juga diingetin kalau Tuhan itu sayang semua orang, bahkan orang yang membenci Dia. Aku sadar Tuhan juga mau aku sebagai anaknya melakukan hal yang sama. Maafin aku ya Jen, aku suka membuat kamu kesal, bahkan sampai marah. Aku kira kita nggak akan baikan dan kita nggak bisa menyelesaikan tugas ini. Tapi makasih ya kamu udah mau mengasihi aku. Iya, nggak apa-apa. Aku mau teman-teman juga merasakan kasih dari Tuhan. Iya, aku bisa merasakan kasih dari Tuhan lewat kamu sekarang. Gimana kalau kita buat videonya sekarang aja? Boleh sih, tapi kan biskuitnya tinggal sedikit. Aku mau bertanggung jawab atas perbuatan aku sekarang. Aku beli dulu ya biskuitnya. Oke. Sekarang udah ada. Oh iya, aku kira kita nggak bakalan bisa nyelesain tugas ini bersama. Tapi kalau kita mengasihi dan memaafkan, kita bisa. Iya Jen, yuk kita mulai. Ayo.